Coba deh bayangin, Anda lagi ada di galangan kapal. Terus di depan Anda ada dua kapal tunda lagi dibangun. Kelihatannya sih kembar identik. Tapi di balik semua baja itu, ternyata ada satu perbedaan desain yang fundamental banget. Nah, pertanyaannya kan kenapa bisa begitu? Kenapa dua kapal yang kelihatannya sama persis bisa punya desain yang beda total untuk salah satu sistem paling vitalnya, yaitu ruang kemudi? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng buat ngungkap misteri rekayasa di baliknya. Tapi sebelum kita pecahin teka-tekinya, kita perlu kenalan dulu nih sama komponen-komponen utamanya. Yuk kita mulai dari hal-hal paling dasar yang bikin kapal bisa gerak. Intinya gini, sistem kemudi itu adalah gabungan dari beberapa bagian mekanis yang kerja bareng buat ngarahin kapal. Anggap aja kayak setir mobil Anda. Tapi ini versi raksasanya, yang ukurannya ribuan kali lebih besar buat belokin kapal ratusan ton. Ada 3 bagian penting di sini. Pertama, daun kemudi. Itu loh lempengan gede di belakang yang tugasnya ngebelokin air. Terus ada poros kemudi, batang vertikal yang nyambungin si daun kemudi ke atas. Dan terakhir ada tiller, ini tuas yang fungsinya muter poros itu. Simpel kan? Oke, sekarang kita masuk ke desain yang pertama. Kita sebut aja ini pendekatan gua yang luas. Tenang, nanti Anda bakal ngerti kenapa namanya gitu. Jadi konsep utamanya itu integrasi. Bukannya bikin ruangan kecil yang misah-misah, desainernya malah gabungin ruang kemudi langsung sama struktur belakang kapal. Hasilnya, jadilah satu ruangan gede yang lega dan terbuka. Nah, yang paling asik dari desain ini tuh keuntungannya manusiawi banget. Kru kapal bisa leluasa masuk, berdiri tegak, jalan-jalan di sekitar mesin. Ini bikin proses inspeksi sama perbaikan jadi jauh lebih gampang dan nyaman. Nggak perlu lagi tuh bungkuk-bungkuk atau merangkak. Bahkan ada yang bilang ruangannya itu tinggi banget, sampai orang bisa berdiri santai tanpa takut kepalanya kepentok. Wah ini sih kemewahan luar biasa ya, di ruang mesin kapal yang biasanya kan sempit banget. Tapi ya gitu, selalu ada harga yang harus dibayar buat sebuah kenyamanan. Dan masalahnya ini lumayan serius. Air. Tepatnya kebocoran air yang hampir nggak pernah berhenti. Jadi begini ceritanya, gara-gara poros kemudi yang panjang itu nembus lambung kapal di titik yang rendah banget, seringnya di bawah garis air laut jadi gampang banget ngerembes masuk. Nah, buat ngatasinnya, ruangan ini wajib punya sistem pompa got yang kuat buat nyedot air keluar terus-terusan. Artinya, butuh alat tambahan, pengawasan ekstra, dan resiko kalau pompanya tiba-tiba rusak. Sekarang, kita lihat lawannya. Desain kedua, si kompartemen kompak. Ini pendekatan yang lebih konvensional. Kalau di desain ini, semuanya dipisah. Ruang kemudinya itu jadi semacam kompartemen kecil dan mandiri yang ditaruh di atas tangki paling belakang kapal, atau yang biasa disebut aft peak tank. Sekecil apa sih? Rata-rata tingginya cuma sekitar 1,1 meter. Itu bahkan lebih rendah dari pinggang orang dewasa loh. Artinya apa? Lupakan kemewahan buat berdiri tegak. Siapapun yang mau maintenance di sini harus duduk, jongkok, atau bahkan mungkin merangkak. Pokoknya ruangannya sempit dan terbatas banget. Tapi, di balik ketidaknyamanan ini, ada keuntungan yang signifikan. Karena posisinya tinggi, ruangan ini hampir selalu kering. Terus, poros kemudi yang lebih pendek juga bikin biaya material lebih murah. Dan yang paling penting, dari sisi operasional, tangki di bawahnya itu bisa diisi air buat jadi pemberat, biar kapal lebih seimbang. Oke, sekarang kita udah lihat kedua desainnya. Biar lebih jelas plus minusnya, ayo kita adu langsung keduanya, head to head. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Desain satu itu juara kalau soal akses dan kenyamanan kru. Tapi kalah telak soal risiko air, biaya, sama fleksibilitas operasi. Sebaliknya, desain 2 emang bikin kru sengsara, tapi jauh lebih kering, lebih murah, dan bikin kapal bisa pakai tangki balas. Jadi intinya ini soal pilihan, mau nyaman buat kru atau mau efisien secara operasional. Dan ini membawa kita ke kesimpulan utamanya, dilema yang selalu dihadapi setiap desainer kapal. Gak ada pilihan yang 100% benar atau 100% salah. Pada akhirnya ini semua tentang trade-off. Mau pilih yang mana? Apakah prioritasnya bikin kru lebih nyaman dan perawatan lebih gampang, meskipun harus siap-siap sama resiko bocor? Atau Anda lebih mentingin biaya yang lebih rendah, kapal yang kering dan operasi yang fleksibel, meskipun artinya kru harus kerja di tempat yang sempit? Jadi, sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Kalau Anda yang jadi desainernya, prioritas mana yang bakal Anda menangkan?
Pilihan Anda itu bakal nentuin gimana kapal ini akan beroperasi puluhan tahun di lautan. Sebuah keputusan kecil di atas kertas, tapi konsekuensinya di dunia nyata sangat besar.